Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Teo Adikta Riza Kusuma dengan NIM 21 2019 102 dari Fakultas Ekonomika Bisnis, Prodi Manajemen, berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Yusna Arti Pravitasmara SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir semester ganjil. Saya akan menyampaikan topik pembahasan mengenai internal branding dan employer branding. Branding saya mengambil contoh perusahaan Coca-Cola, minuman bersoda. Siapa sih yang tidak mengenal dengan perusahaan Coca-Cola? Masyarakat luas sudah banyak mengenalnya, sehingga pelanggan terhadap produk ini juga sangat banyak. Internal branding atau employer branding bisa disebut dengan brand loyalty. Apa itu brand loyalty? Brand loyalty adalah tingkatan di mana pelanggan memiliki sikap positif terhadap merek tertentu yang akan menyebabkan kesetiaan terhadap merek tersebut di masa yang akan datang, tergantung dengan ketidakpuasan atau kepuasan pelanggan terhadap merek tersebut. Perusahaan Coca-Cola sudah didukung dengan sumber daya manusia yang dapat menghidupkan mereknya. Coca-Cola telah membangun infrastruktur karyawan dari mulai tahap yang paling dasar hingga tertinggi, yaitu dengan sistem perekrutan karyawan baru, pelatihan, sampai kebijakan SDM secara spesifik untuk mendukung mempromosikan atribut perusahaan di dalam memasarkannya, tapi tidak melupakan yang namanya regenerasi atau fresh recruitment. Coca-Cola menjadikan karyawan itu tulang punggung di dalam sebuah perusahaannya. Prinsip ini dipakai mulai dalam tahap paling awal dalam menghidupkan brand, yang dilanjutkan dengan membangkitkan antusiasme karyawan, sebuah komitmen kepada karyawan. Cara membangkitkan yang paling efektif melibatkan karyawan di dalam prosesnya. Caranya adalah dengan memilih beberapa karyawan yang kompeten, kemudian mereka diminta untuk menuliskan rencana kerja mereka dalam perusahaan dan pengalaman mereka mulai dari melamar sampai saat ini. Hal tersebut sangat efektif dan membantu memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat, bagaimana kondisi internal di perusahaan Coca-Cola, menghargai karyawan dan membutuhkan karyawan sebagai tulang punggung perusahaan. Selain itu, di artikel website rekrutmen tersebut membantu pelamar potensial untuk mengetahui seperti apa membuktikan bahwa internal branding adalah cara berkomunikasi perusahaan untuk menyampaikan pesan pada konsumen untuk lebih jauh memperkenalkan perusahaan dan produk yang dihasilkannya. Penerapan employer branding yang dilakukan perusahaan dengan cara mempromosikan perusahaan kepada para pencari kerja atau pelamar kerja. Seperti apa sih promosi yang dimaksud? Seperti memamerkan reputasi positif perusahaan pada calon karyawan atau pekerja, seperti budaya bekerja dan visi misi perusahaan. Perusahaan harus dapat membangun citra dirinya sebaik mungkin agar kepercayaan karyawan dan calon karyawan kepada perusahaan tinggi. Perusahaan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kegiatan rekrutmen karyawan. Hal tersebut sangat mungkin karena sebelum mendaftar, si calon karyawan atau si pelamar pekerja pasti mencari dahulu apa sih prestasi yang telah diraih perusahaan Coca-Cola dan seperti apa budaya atau visi misi dari perusahaan tersebut. Selain untuk menarik calon karyawan atau pelamar bekerja, tujuan utama dari strategi ini adalah menjaring karyawan yang potensial secara soft skill dan hard skill dan kompeten serta memiliki komitmen pada perusahaan. Dengan demikian, melalui strategi yang telah diusung dan diterapkan oleh perusahaan Coca-Cola, akan lebih berpeluang untuk menarik pekerja dan menjaring pekerja sesuai dengan kriteria yang sudah diterapkan dan menjadi standarisasi dari perusahaan Coca-Cola. Saya akan mulai membahas mengenai gagasan utama mengenai internal branding dan employer branding. Sebelum saya menjelaskan mengenai internal branding dan employer branding, saya akan memberitahukan terlebih dahulu mengenai apa saja yang kita bahas
Yang pertama adalah pengertian mengenai internal branding dan employer branding. Kedua, tahapan internal branding. Ketiga, taktik yang membantu internal branding. Keempat, dampak internal branding. Kelima, tujuan employer branding. Keenam, cara membangun employer branding. Dan yang terakhir adalah pentingnya employer branding. Pada tahap pertama ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai internal branding dan employer branding. Apa sih itu internal branding dan employer branding itu? Yang pertama adalah internal branding adalah kegiatan dan proses yang membantu memberikan informasi dan menginspirasi atau memotivasi karyawan untuk internal branding. Dari pengertian internal branding dan pengertian dari employer branding sendiri adalah sebuah gambaran situasi bagi calon pelamar kerja atau calon karyawan yang dapat meyakinkan mereka untuk memilih bekerja di perusahaan yang telah dipilihnya atau disasarnya. Pada tahapan yang kedua adalah bagaimana tahapan internal branding, yaitu yang pertama, mulailah dari karyawan perusahaan. Yang kedua, sinkronisasikan nilai, misi, dan budaya dan perusahaan. Ketiga, rencanakan, komunikasikan, amalkan, dan tamatkan strategi. Yang keempat, melibatkan karyawan di dalam memperkuat brand atau produk dari perusahaan. Yang terakhir, ini yang sangat penting, poin yang sangat dicari karyawan adalah menyadari dan mengapresiasi atas pencapaian yang telah karyawan berikan terhadap perusahaan, seperti contoh memberikan reward, insentif, dan bonus atau lain-lain yang sangat menguntungkan bagi karyawan. Dalam membangun internal branding, pasti tidak lupa dengan taktik yang dapat membantu internal branding. Yang pertama adalah komunikasi internal. Kedua, mengadakan pelatihan dan juga memotivasi karyawan. Ketiga, teladan dari pemimpin atau jiwa leadership yang sangat diperlukan di dalam perusahaan. Dan keempat, program pembuatan pemberian penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi. Dan di sini saya menjelaskan juga mengenai dampak internal branding. Jika sebuah perusahaan mampu untuk melakukan internal branding dengan baik dan benar, maka akan mendapatkan yang pertama, anggota tim atau karyawan memiliki pandangan yang sama terhadap nilai-nilai perusahaan. Kedua, mempermudah perusahaan untuk mencapai tujuannya bersama karyawan melalui kerjasama yang sangat elit dan sangat terorganisasi. Yang ketiga, pelanggan atau audiens yang menjadi sasaran perusahaan memiliki kepercayaan tinggi terhadap brand perusahaan atau produk yang dihasilkan. Jelaskan juga mengenai employer branding. Employer branding merupakan sebuah konsep untuk membuat karyawan betah bekerja di perusahaan. Hal ini supaya karyawan bisa tetap nyaman bekerja di perusahaan tersebut dan bisa bekerja secara produktif dan maksimal. Tujuan employer branding. Employer branding dilakukan untuk membuat karyawan senang bekerja di perusahaan, dan tujuan kedua adalah proses seleksi karyawan baru atau fresh recruitment yang dilakukan oleh perusahaan dapat menghasilkan karyawan yang potensial dan kompeten serta memiliki komitmen terhadap perusahaan. Dan yang terakhir dalam pembahasan kita pada kesempatan ini adalah cara membangun employer branding. Yang pertama, lakukan identifikasi. Kedua, membangun sebuah rencana strategis. Ketiga, membangun komunikasi yang baik. Dan keempat, pengukuran dan analisa. Inti dari employer branding adalah membuat semua pihak merasa senang dan merasa diuntungkan dengan apa yang telah perusahaan berikan atau tawarkan. Pada tahap pembahasan terakhir ini, mengapa employer branding itu penting? Employer branding sangat penting, yaitu yang pertama, membangun reputasi positif kepada karyawan. Kedua, menarik perhatian calon karyawan. Ketiga, menjaring karyawan potensial dan kompeten. Keempat, menjaga loyalitas karyawan supaya memiliki komitmen yang tinggi kepada perusahaan. Pada sesi akhir ini saya menarik kesimpulan mengenai materi internal branding dan menyimpulkan bahwa internal branding dan employer branding sangat penting bagi perusahaan. Mengapa? Perlu dilakukan supaya setiap orang memiliki prioritas dan nilai yang sama pada di dalam pekerjaannya, dan di sini dapat meningkatkan citra rasa positif perusahaan pada calon karyawan atau karyawan yang sudah bekerja di perusahaan. Jadi karyawan juga memiliki pandangan untuk melangkah di masa depan supaya apa yang dia gantungkan di dalam perusahaan dapat memenuhi kehidupannya. Pada akhir kata saya mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di dalam presentasi saya ini. Stay safe, stay healthy, and stay at home.